AI itu sekarang lagi gila-gilaan banget guys perkembangannya. Dari mulai ChatGPT yang bisa ngerjain everything, robot yang bisa ngobrol, sampai mobil tanpa supir yang bisa jalan sendiri. Teknologi ini mengubah segalanya. Tapi ada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab. Sebenarnya, AI itu peluang buat kita para Gen Z atau malah ancaman besar? Jawabannya gue bakal bahas di video ini. Tonton sampai selesai, jangan di skip. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus paham dulu, AI itu apa sih? Secara simpel, AI atau Artificial Intelligence itu adalah mesin yang bisa belajar dan mikir kayak manusia. Dia bisa mengerti yang suara banyak, ngerjain tugas yang dulunya cuma bisa dikerjain sama manusia, dan masih banyak lagi yang lainnya guys. Kalau dulu kita cuma bisa scroll TikTok, sekarang AI bisa bikin video TikTok. Kalau dulu dia cuma jago desain yang bisa bikin logo, sekarang AI bisa bikin logo itu dalam hitungan detik. Ini bukan lagi soal masa depan, tapi masa depan udah ada di depan mata kita. Karena kita sekarang udah ada di era digitalisasi dan globalisasi, di mana perkembangan transformasi dan teknologinya udah super cepat. Sekarang kita bahas sisi positifnya dulu. AI itu bisa jadi senjata rahasia buat kita. Contohnya, yang pertama, bantu kerja lebih cepat. Punya tugas nulis esai, suruh AI aja yang bikinin kerangkanya. Mau bikin desain poster, AI bisa bantu bikinin konsepnya. Mau bikin gambar tapi cuma punya ide prompt, AI bisa langsung generate dan langsung jadi gambarnya sesuai imajinasi lo. Makanya AI bisa jadi asisten pribadi yang bikin kerjaan kita jauh lebih efisien. Yang kedua, buka lapangan kerja baru. Dulu gak ada yang mikir bakal ada kerjaan kayak firmware engineer atau AI-istis. Sekarang itu jadi pekerjaan yang lagi dicari. AI menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang butuh orang-orang dengan skill unik. Kayak firmware engineer yang tadi udah gue sebutin, misalnya lu pengen buat gambar kucing nih pakai AI. Kalau prompt lu cuman buatkan gambar kucing, ya hasilnya pasti jauh dari kata maksimum. Beda ceritanya kalau lu masukin prompt, misalnya buatkan saya gambar seekor kucing yang sedang melompat di sebuah taman dengan cuaca yang cerah di pagi hari. Pasti hasilnya jauh lebih keren guys. Nah makanya sekarang tuh prompt engineer lagi banyak dibutuhin sama perusahaan-perusahaan besar. Biasanya kepake banget buat bikin koordinat algoritma perusahaan atau pengembangan website dan aplikasi mereka. Next, teman belajar dan bikin bisnis lebih gampang. Lo bisa tanya apa aja ke AI, minta dia ajarin bahasa baru atau minta bikinin strategi bisnis buat lo. AI bisa jadi mentor 24/7 atau dengan tanda kutip setiap saat. Jadi bisa bikin lo level up lebih cepat. Misalnya, lo pengen belajar bahasa Inggris nih. Sekarang lo nggak perlu lagi les privat. Lo bisa belajar cuma pakai AI. Sekarang banyak banget AI buat belajar banyak bahasa. Nggak cuma itu, belajar bahasa di AI juga bisa bikin lebih gampang dan efisien belajarnya. Cuma ada kekurangannya juga. Kayak misalkan kita ngelakuin conversation tersebut gak real sama orang aslinya. Tapi it's okay, menurut gue itu nggak masalah. Kalau menurut lu gimana? Komen di bawah bro. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, AI juga bisa bawa ancaman. Ini yang harus kita waspadai. Yang pertama, AI bisa gantiin kerja yang rutin. Pekerjaan yang sifatnya repetitif atau butuh data bakal gampang digantiin sama AI. Misalnya, kerjaan administrasi, input data, atau analisis data dasar. Bahkan sampai programming yang bisa bikin kodenan digantiin dengan prompt engineer. Orang yang gak mau belajar dan cuma ngandelin kerjaan rutin, tentunya bakal ketinggalan guys. Yang kedua, orang yang gak mau adaptasi bakal ketendang. Teknologi itu selalu berubah. Kalau kita cuma diam atau nggak mau belajar ngikutin perkembangan zaman, kita bakal ketinggalan. AI itu kayak kereta yang super cepat. Kalau lo nggak ngikutin, lo yang bakal ditinggalin bro. Terus apa sih yang harus kita lakuin? Tenang, di sini gue nggak diem aja. Gue bakal kasih lo solusi buat ngatasinnya. Yang pertama, pelajari skill yang susah diganti sama AI. AI itu hebat, tapi dia nggak punya kreativitas, empati, dan leadership. Asas dia hanya coba dimiliki manusia. Contohnya apa aja sih? Sini gua kasih tahu. Contohnya tuh kayak kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, literasi informasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan interaksi fisik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu skill-skill yang bakal bikin diri lu jauh lebih berharga di masa depan nanti. Yang kedua, kolaborasi sama AI, bukan lawan AI. Jangan benci sama AI, tapi pakai dia buat bantu lu. AI itu kayak pisau. Bisa dipakai buat masak, tapi bisa juga dipakai buat nyakitin. Tergantung siapa yang pegang. Contohnya gini, kalau lu jadiin AI buat belajar jadi cyber security misalnya, itu positif banget sih menurut gue. Tapi sebaliknya, kalau lu minta ajarin ke AI cara buat nge-hack orang, terus nyebarin virus atau ransomware, dan lain-lain,
itu dosanya lu yang nanggung ya bro, bukan AI. And finally, ini bonus sih, jangan cuma jadi user, tapi jadi kreator. Lu udah lihat gimana orang-orang cuma scroll konten. Sekarang, lu harus belajar gimana caranya bikin konten yang menarik. Karena sekarang bikin konten udah gampang banget dibantu sama AI. Mulai dari editing desainnya, lu bisa pakai Canva dengan fitur AI modenya. Bahkan sampai narasinya, lu bisa minta bantuan ChatGPT, Copilot, ataupun Gemini. Gimana? Simple kan? Jadi sekarang pertanyaannya, lu siap jadi generasi yang pakai AI buat sukses atau malah jadi korban perkembangan zaman? Tulis di kolom komentar, gua pilih jadi pemenang. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orangnya upgrade skillnya dan kebuka mindsetnya di era teknologi yang super cepat ini. See you in the next video. Gua Zal dari Gen Z Mindset. Thanks for watching. Bye bye.